Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube saya Ensiklopedia Ahmad Fauzi. Di video kali ini dan di beberapa video ke depan kita akan mempelajari bagaimana caranya melakukan analisis bioinformatika yang bertujuan mencari senyawa alami yang mampu menjadi kandidat obat penyakit tertentu. Dan pada video kali ini mari kita dalami bagaimana caranya mencari struktur senyawa alami dan mengkaji potensinya sebagai kandidat obat dari penyakit tertentu. Sekarang mari kita tentukan terlebih dahulu senyawa alami yang ingin kita jadikan contoh kasus. Nah, dalam menentukan senyawa alami ada berbagai pendekatan ya. Misalkan kita sudah ke lab basah, kita sudah ke lab biologi, kita punya penelitian sendiri. Penelitian kita mengkaji zat X terhadap penyakit Y. Nah, zat X ini bisa kita jadikan senyawa alami kita. Atau berdasarkan penelitian-peneliti lain. Peneliti lain sudah meneliti adanya potensi senyawa X yang mampu menjadi kandidat obat penyakit Y dan dikajinya melalui lab basah. Nah, senyawa tersebut bisa kita angkat sebagai senyawa alami yang akan kita teliti secara bioinformatika. Atau dari pengetahuan masyarakat. Di masyarakat mengenal dan mengetahui serta mempercayai tanaman tertentu bisa mengobati penyakit tertentu. Nah, tanaman tersebut bisa kita cari senyawa aktifnya apa saja. Nah, senyawa aktif ini yang kemudian kita angkat sebagai senyawa alami yang akan kita analisis secara bioinformatika. Misalkan saja, di Indonesia itu jahe terkenal sebagai obat dari berbagai penyakit. Nah, ini saja yang kita angkat. Misalkan jahe sebagai anti kanker. Nah, kalau kita sudah menentukan jahe sebagai tanaman yang akan kita analisis, maka kita harus mencari senyawa bioaktif apa saja yang terkandung di dalam jahe. Kita bisa ke lab basah, kita ekstraksi sendiri, kemudian kita identifikasi sendiri senyawa alami apa saja yang ada di jahe tersebut. Namun, kalau kita tidak memungkinkan melakukan hal tersebut, kita bisa juga menggunakan penelitian terdahulu yang telah mengekstraksi senyawa alami dari jahe. Misalkan ya, kandungan senyawa alami dari jahe. Nah, ini kita cari di Google. Kita cari penelitian-penelitian yang sudah mengekstraksi kandungan senyawa alami dari jahe. Begitu ya. Misalkan menggunakan kata kunci seperti ini. Atau mungkin seperti ini, ekstraksi senyawa alami dari jahe. Nah, kemudian tinggal kita download saja ya, atau menggunakan bahasa Inggris. The list of bioactive compound from Ginger, misalkan seperti ini ya. Udah kita cari, kemudian kita download, kita baca. Misalkan dari artikel ini kita lihat apa saja bioactive compound atau senyawa bioaktif yang ada di dalam jahe. Tinggal kita baca hati-hati, maka nanti akan ketemu berbagai senyawa alami tersebut ya. Kemudian ini masih proses, nanti bisa dicek sendiri ya. Nah, nanti kemungkinan ada senyawa yang namanya zingoberin, kemudian misalkan kurkumin, kemudian sogol, ada gingerol, dan sebagainya. Nah, dari berbagai senyawa aktif tersebut, coba kita pilih salah satu dahulu. Misalkan kurkumin. Jadinya kita ingin melakukan penelitian secara bioinformatika apakah kurkumin memang mampu menjadi kandidat obat kanker. Begitu. Setelah kita menentukan senyawa apa yang ingin kita analisis, langkah selanjutnya adalah kita harus mencari struktur senyawa alami tersebut. Untuk mencari atau mendapatkan struktur senyawa alami, maka kita harus ke database. Nah, database yang bisa kita gunakan adalah PubChem. Ya, di Google kita bisa mengetikkan PubChem, kemudian ini hasil pencariannya, kemudian kita pilih yang PubChem dari NCBI ini. Ya, ini kita klik pubchem.ncba.nlm.nih.gov. Ini halamannya, kemudian di sini ada kolom pencariannya. Kemudian nama senyawa alami bisa kita tulis di sini. Misalkan yang tadi sudah kita tentukan kurkumin ya. Nah, ini kurkumin. Kemudian kita enter. Setelah itu akan muncul hasil pencarian. Ada banyak ya. Kemudian biasanya di paling atas ini ada best match. Nah, ini saja yang kita pilih ya. Kalau nggak muncul best match, ya udah kita pilih yang paling pertama begitu. Atau kita ingin download beberapa juga silahkan. Nah, sekarang coba kita pilih yang best match ini. Ini kita klik di sini.
maka kita akan diarahkan ke halaman yang berisikan detail informasi terkait kurkumin ini. Nah, ini ya ada macam-macam, ada informasi terkait kurkumin. Nah, tadi fokus kita, kenapa kita ingin ke PubChem? Karena kita ingin mendownload struktur dari kurkumin. Bagaimana caranya? Di sini ada daftar isi ya, ada konten. Nah, di sini nomor 1 structure. Di sini ada tanda panah ke bawah, ini kita klik. Kemudian di poin 1.2 ada 3D conformer, 3D conformer. Ini bisa kita klik kiri sekali, maka kita akan diarahkan ke arah bawah ini. Nah, inilah struktur 3 dimensi dari kurkumin. Ini perlu kita download. Bagaimana cara downloadnya? Di sini ada menu, ada tombol download. Ini kita klik. Kemudian ada pilihan beberapa jenis file, format file. Kita pilih yang SDF. Kita klik save. Sehingga si kurkumin ini struktur 3 dimensinya sudah terdownload dalam bentuk atau format SDF. Ini namanya conformer 3D underscore CID dan seterusnya. Kita lihat ya di Windows Explorer. Nah, namanya agak susah ini. Untuk memudahkan kita bisa merename nama dari file ini. Misalkan namanya kita sesuaikan dengan nama senyawa yang kita cari, yaitu kurkumin. Nah, jadinya seperti ini, kurkumin.sdf. Biar lebih mudah menamai file ini. Oke, kemudian selain kita mendownload struktur 3 dimensi dalam bentuk SDF, kita juga perlu mencari smiles-nya. Smiles ya. Nah, apa itu smiles? Langsung saja kita lihat. Nah, di sini di konten sebelah kanan ini ada names and identifiers. Ini tanda panah ke bawah, kita klik. Kemudian di sini 2.1.4 ada canonical smiles. Ini kita klik kiri sekali. Maka kita diarahkan ke menu canonical smiles di sisi kiri ini. Nah, ini adalah smiles dari senyawa kurkumin. Ini perlu kita copy. Ctrl C, kemudian kita buka notepad, kemudian kita paste, kita salin ke notepad. Kalau memang perlu, notepad ini kita save juga, kemudian kita kasih nama smiles kurkumin seperti itu misalkan. Tapi kalau nggak mau di save juga silahkan. Tapi yang jelas smiles dari kurkumin ini harus kita salin dan harus kita simpan. Kenapa? Karena smiles ini akan digunakan sebagai dasar analisis di langkah selanjutnya. Oke, sekarang kita sudah mendapatkan struktur kurkumin baik dalam format SDF maupun smilesnya. Sekarang mari kita kaji apakah benar kurkumin berpotensi sebagai anti kanker. Untuk mengkaji potensi tersebut, kita harus ke web server yang namanya PAS Online. Kita bisa ke Google, kemudian kita tulis PAS Online seperti ini. Setelah hasil pencarian muncul, maka kita pilih PAS Online yang dari website way2drug.com. Jangan yang pasonline.org. Ya, yang way2drug ini kita klik sehingga kita akan diarahkan ke halaman semacam ini. Langkah selanjutnya, di sini ada Go for Prediction. Oh ya, sebelum saya lanjut, terkadang website ini tidak bisa diakses oleh beberapa operator ya. Ketika saya menggunakan Indosat, kadang PAS Online tidak bisa diakses. Namun ketika saya menggunakan Telkomsel atau menggunakan WiFi dari kampus, malah bisa. Begitu. Jadinya bagi Anda yang tidak bisa mengakses PAS Online, coba gunakan operator lain atau nunut WiFi dari orang lain atau dari kampus Anda. Oke, kembali lagi. Ini website dari PAS Online dari way2drug. Kemudian di sini ada tombol Go for Prediction di bawah tulisan online. Ini kita klik. Setelah kita klik, akan muncul pop-up seperti ini. Kalau kita belum punya akun di way2drug, maka kita harus registrasi terlebih dahulu. Maka di tombol registration ini kita klik kiri sekali. Lalu kita tulis biodata kita di sini. Emailnya kita tulis, kemudian nama awal misalkan Ahmad, nama akhir Fauzi, kemudian position misalkan lecturer, atau kalau Anda mahasiswa bisa ditulis student, company-nya bisa nama kampus kita, Universitas Muhammadiyah Malang misalkan. Kemudian jalan tidak perlu diisi, city harus diisi, nama kota kita Malang misalkan, provinsinya tidak harus, zip code-nya tidak harus, country-nya harus dipilih, saya di Indonesia. Kemudian bidang kita atau bidang yang tertarik, nah misalkan bioinformatika, jadinya ini ya, tanda panah ini kita klik, kemudian kita pilih salah satu, kita klik kiri lagi, kemudian di sini ada tombol add, ini kita klik.
Kemudian email harus diisi lagi. Kemudian kita kasih nama akun yang ingin kita gunakan sebagai akun kita di Way2Drug. Misalkan Fauzi91. Kemudian di sini ada keterangan ya, tidak boleh kurang dari 4 karakter nama login name kita. Kemudian I'm not robot ini dicentang, lalu nanti diklik I agree. Saya tidak klik I agree saat ini karena saya sebetulnya sudah punya akun Way2Drug. Nanti Anda kalau sudah I agree, maka registrasi Anda sudah selesai. Ya. Setelah registrasi selesai, kita kembali ke halaman utama Way2Drug. Nah, sekarang kita kembali lagi ke tombol Go for Prediction ini. Kita klik, kemudian kita isi nama login dan password kita. Loh, passwordnya dari mana? Nah, kita bisa cek email kita. Kalau registrasinya berhasil, maka nanti kita akan memperoleh email dari Way2Drug yang berisikan user atau login name serta password kita. Misalkan di email saya, di sini ada email dari Way2Drug, kemudian title emailnya Way2Drug Registration Data. Kalau kita buka email ini akan ada nama username kita, kemudian ada password kita. Nah, ini yang kita isikan di pop-up ini. Ya, nama user saya Fauzi91, kemudian di sini passwordnya tinggal kita copy saja, kita salin di sini, kemudian enter. Setelah itu website kita tampilannya seperti ini, website pas online-nya. Lalu kita klik predict new compound ini. Setelah itu akan ada tombol smiles, ini kita klik. Lalu ada kolom tempat smiles bisa kita letakkan. Kita bisa kembali ke PubChem lagi. Kita copy smilesnya atau yang tadi di notepad itu ya. Di notepad itu bisa kita gunakan. Nah, ini saya copy lagi, kemudian saya letakkan di sini, saya salin, kemudian klik get prediction. Setelah kita klik get prediction, kita bisa scroll ke arah bawah. Nah, ini hasil prediksi potensi dari kurkumin. Di sini ada list aktivitas biologis yang diprediksi melibatkan kurkumin. Atau dalam artian lain, kurkumin diprediksi dapat terlibat dari berbagai aktivitas biologis ini. Kemudian ini ada PA dan PI. PA itu probability aktif, artinya kemungkinan si kurkumin aktif pada berbagai aktivitas biologis ini. Sedangkan PI itu probability inaktif, kemungkinan si kurkumin menjadi inaktif di berbagai aktivitas ini. Nah, tadi hipotesis awal kita, senyawa kurkumin dapat berpotensi sebagai kandidat obat kanker. Maka karena ini aktivitas biologisnya banyak, kita bisa menggunakan Ctrl F ya untuk mencari kata-kata kunci terkait kanker dari list ini. Kalau Anda mengangkat penyakitnya osteoporosis, maka Anda coba cari kata kunci yang berkaitan dengan osteoporosis. Bisa dari nama enzim yang terlibat, atau alur metabolisme yang terlibat, atau fenomena biologis yang terlibat dalam osteoporosis. Kalau hepatitis juga seperti itu, ya. Jadinya tergantung penyakitnya, coba di list kata kuncinya, lalu kita find di sini. Contohnya tadi ya, misalkan kita kanker, maka saya bisa klik Ctrl F di keyboard, maka di sini akan muncul kotak find. Ya, misalkan kanker. Kata kunci pertama yang berkaitan erat dengan kanker, yaitu bahasa Inggrisnya kanker, yaitu cancer. Cancer. Nah, di sini ya, ada prostate cancer treatment. Nah, sebelum saya membahas ini, mumpung saya ingat, di sini ada PA lebih besar dari PI, PA lebih besar dari 0,3, PA lebih besar dari 0,7. Maksudnya apa? Kalau PA lebih besar dari 0,3, maka secara lab kering, secara in silico, senyawa yang kita analisis terbukti terlibat di berbagai aktivitas ini. Sedangkan kalau PA lebih dari 0,7 artinya sudah dibuktikan bahwa senyawa tersebut secara lab basah terlibat dari berbagai aktivitas ini. Nah, PA ini bisa kita lihat, ini PI-nya. Kita bisa memfilter. Kita cuma ingin PA yang lebih besar dari PI. Ini tinggal diklik. Kemudian klik OK. Atau saya ingin mencari aktivitas biologis yang bisa melibatkan kurkumin namun sudah terbukti secara in silico. Maka kita pilih PA lebih besar dari 0,3. Atau kita sempitkan lagi, saya hanya ingin mencari potensi kurkumin terlibat dari berbagai aktivitas yang sudah dibuktikan secara lab basah. Maka kita pilih PA yang 0,7. Begitu ya. Kemudian jangan lupa diklik OK. Oke, kembali lagi. Tadi kita menggunakan kata
kata kunci cancer. Langsung saya klik. Nah, ini prostate cancer treatment. PA-nya 0,554. Jadinya secara in silico senyawa kurkumin memang berpotensi terlibat sebagai treatment dari kanker prostat. Kemudian di sini ada anti neoplastik. Neoplastik itu semacam jaringan yang pembelahan selnya tidak terkendali. Anti neoplastik breast cancer. PA-nya 0,528. Jadinya kurkumin berpotensi secara in silico memang terlibat dalam penekanan breast cancer. Kemudian saya cari lagi menggunakan kata kunci cancer. Yang selanjutnya anti neoplastik lagi, tapi pada lung cancer, kanker paru-paru. Kanker paru-paru lagi. Kemudian ini cervix, kanker cervix juga sebagai anti neoplastik, tapi probability aktifnya hanya 0,323 ya. Kemudian ini lebih rendah lagi 0,213, dia terlibat sebagai inhibitor dari breast cancer resistant protein. Kita bisa menggunakan kata kunci lain yang berkaitan dengan kanker, misalkan karsinoma. Nah, karsinoma. Saya tulis karsi atau karsinogen. Jadinya kanker itu biasanya ada istilah karsi-karsi. Nah, ini karsinoma ya, anti neoplastik karsinoma. Nah, tapi PA-nya kecil sekali. Yang lain itu juga kecil. Nah, ini lumayan besar, anti karsinogenetik. Anti karsinogenik. Karsinogen itu ya kanker itu sendiri ya. Karsinogenesis itu pembentukan sel tumor atau sel kanker. Jadinya anti karsinogenik itu semacam penekanan pembelahan sel kanker. Begitu. Oke, jadinya kalau berdasarkan pas online dari website Way2Drug, memang kurkumin ini berpotensi sebagai senyawa yang mampu menjadi kandidat obat kanker. Kenapa? Karena berdasarkan list aktivitas biologis ini, ternyata kurkumin terlibat tadi sebagai anti neoplastik, terlibat sebagai anti karsinogen, terlibat sebagai yang lainnya. Begitu. Namun, ini masih tahapan awal dari analisis bioinformatika dalam pencarian kandidat obat sebagai senyawa alami kandidat obat penyakit tertentu. Ya, ini masih kajian potensi. Nah, langkah selanjutnya adalah kita harus mencari protein target. Protein target dari kurkumin, kemudian kita lihat analisisnya, kita lihat interaksinya, apakah benar kurkumin ini bisa berikatan dengan protein target yang terlibat dalam pembentukan kanker. Atau kalau penyakit lain misalkan osteoporosis yang Anda angkat, apakah benar senyawa alami yang Anda pilih itu dapat berinteraksi dengan protein-protein yang terlibat dalam kemunculan senyawa osteoporosis. Maka langkah selanjutnya setelah kita mengkaji potensi senyawa alami menggunakan pas online, langkah selanjutnya adalah kita mengidentifikasi protein-protein target yang bisa menjadi target senyawa alami yang telah kita pilih. Namun bagaimana cara mencari protein target tersebut akan kita bahas di video selanjutnya. Saya akhiri video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.